Oke, baiklah ibu-ibu sekalian, kita mulai pertemuan kita kali ini. Selamat pagi ibu-ibu sekalian. Selamat pagi, Pak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Sehat, Pak. Oke, semua ke dalam keadaan sehat ya. Terima kasih kepada ibu yang menyediakan tempat ini. Nah, ibu siapa yang menyediakan tempat ini? Ibu Ina. Nah, Ibu Ina ya. Oke, terima kasih Ibu sudah menyediakan tempat untuk pertemuan kita kali ini. Baiklah ibu-ibu sekalian, adapun yang kita bahas mengenai pertemuan kali ini mengenai modul 5, yaitu mengenai kesejahteraan sosial. Jadi modul 5 ini ada 2 sesi. Sesi yang pertama pelayanan bagi penyandang disabilitas berat. Terus sesi yang kedua meningkatkan kesejahteraan bagi lanjut usia. Tapi kali ini kita akan membahas sesi yang pertama, pelayanan bagi penyandang disabilitas. Oke ibu-ibu sekalian, sebelum kita masuk ke sesi ini, ada tujuan yang hendak kita capai ataupun ibu-ibu sekalian capai, yaitu nanti setelah mempelajari sesi ini, ibu sekalian mampu memahami hak-hak apa saja yang harus diterima oleh penyandang disabilitas. Jadi ada hak-hak penyandang disabilitas. Oke, langsung saja masuk kita ke materi ini. Sebelum saya menjelaskan hak-hak penyandang disabilitas, ibu-ibu sekalian harus memahami apa sih yang dimaksud dengan penyandang disabilitas. Kira-kira ada dari ibu sekalian yang memahami apa arti disabilitas? Belum, nggak ada? Nggak tahu, Pak. Oh, tidak tahu ya. Oke, jadi kalau penyandang disabilitas ini adalah atau sering disebut dengan orang yang mempunyai cacat berat. Jadi artinya dia harus ketergantungan terhadap orang lain. Jadi dia tidak bisa untuk membutuhi dirinya sendiri ataupun untuk beraktivitas sendiri. Jadi harus ada bantuan orang lain ya. Oke. Jadi disabilitas di sini artinya setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik. Jadi terbatas fisiknya, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Jadi ada keterbatasan fisiknya untuk melakukan aktivitasnya. Jadi di sini dia harus ada campur tangan orang lain, perlu bantuan orang lainnya. Jadi itulah yang dimaksud dengan disabilitas. Oke, sampai di sini kira-kira ibu-ibu sekalian paham mengenai pengertian disabilitas? Paham ya? Jadi kata kuncinya biar gampang diingat, disabilitas itu adalah orang yang mempunyai keterbatasan fisik. Jadi cacat berat, jadi tergantungan terhadap orang lain ya. Oke, jadi kita lanjut ke hak-hak penyandang disabilitas. Jadi ada beberapa hak-hak yang harus diperoleh oleh penyandang disabilitas. Tapi sebelum saya jelaskan, kita diskusi sebentar. Saya bagi dulu kelompoknya. Oke, untuk pertemuan kali ini saya bagi 5 kelompok. Kelompok pertama di sini, terus yang kedua di sini, terus kelompok ketiga, keempat, dan kelima. Oke,
Oke, Pak. Kelompoknya sudah pas semua kan? Sudah dapat kelompok semua kan? Sudah, Oke, Pak. kalau semua sudah dapat kelompok, ibu-ibu sekalian, coba diskusikan hak-hak apa saja yang harus diperoleh oleh penyandang disabilitas. Saya kasih waktunya 5 menit ya. Ya, Pak. Hak-hak penyandang disabilitas, kira-kira apa saja yang bisa ibu pikirkan ya. Coba diskusikan. Saya kasih waktunya 5 menit. Oke, waktunya sudah selesai. Sudah hampir lewat dari 5 menit ya. Saya tanya dulu kelompok atau ada yang bersedia langsung menjawab kira-kira hak-hak penyandang disabilitas? Kelompok 2, Pak. Ya, coba dulu kelompok 2. Contohnya hak hidup. Dari kelompok 2, hak disabilitas berdasarkan hasil kelompoknya, menurut kelompok 2 adalah hak hidup. Bagus sekali jawabannya. Kita berikan dulu aplaus untuk kelompok 2. Terus ada lagi kelompok 5 dulu coba. Kelompok 5, contohnya bersekolah, Pak. Bersekolah. Jadi hak untuk mendapatkan pendidikan ataupun bersekolah ya. Jadi walaupun disabilitas harus memperoleh pendidikan ya. Oke, bagus sekali jawabannya. Berikan dulu aplaus untuk kelompok 5. Oke, terus satu lagi. Coba dulu kelompok 1. Kelompok 1, hak bekerja ya, Pak. Hak bekerja. Jadi walaupun disabilitas dia, walaupun cacat, dia punya hak untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan cacat yang dimilikinya. Jadi walaupun cacat, dia mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan. Oke, bagus sekali jawabannya. Berikan dulu aplaus untuk kelompok 1. Oke, terima kasih atas jawaban-jawaban dari kelompok ya. Tadi sudah saya tanya satu persatu setiap kelompok, jawabannya bagus-bagus sekali. Di sini saya akan menyimpulkan hak-hak apa saja atau hak-hak yang harus diperoleh penyandang disabilitas. Oke, yang pertama ada di sini hak untuk hidup. Tadi dari kelompok 3 nih ya, hak untuk hidup. Jadi walaupun cacat, dia mempunyai hak untuk hidup. Terus bebas dari cercaan atau cacian ya. Jadi tidak boleh kita ejek, kita caci, ya kan? Misalnya karena dia cacat terus diejek nggak boleh, ya. Terus yang ketiga mendapat perlindungan. Jadi mendapat perlindungan yang di sini misalnya dari keluarga ataupun pemerintah, ya kan? Terus mendapat bantuan hukum. Jadi dia harus apa? Harus ada bantuan hukum, ya. Terus bersekolah. Jadi penyandang disabilitas di sini mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan, bersekolah ya. Terus bekerja, terus hidup sehat. Jadi kalau dia walaupun cacat harus hidup sehat ya. Misalnya harus mandi 2 kali atau 3 kali dalam satu hari. Bajunya diganti setiap hari seperti itu ya. Terus beribadah, berolahraga ya. Terus bebas dari kekerasan dan eksploitasi. Jadi tidak boleh dilakukan kekerasan terhadap anak yang disabilitas ya. Terus tidak dikucilkan. Jadi kalau misalnya dia
cacat atau disabilitas terus dikucilkan, tidak boleh ya. Terus harus diperlakukan sama dengan orang lain. Jadi karena walaupun dia cacat, dia harus diperlakukan sama dengan orang lain. Jadi itulah beberapa hak yang harus diperoleh oleh penyandang disabilitas. Ya, oke, kira-kira sampai di sini ibu-ibu sekalian sudah paham mengenai hak-hak penyandang disabilitas? Paham, Pak. Paham? Ada pertanyaan? Tidak ada? Mau tanya, Pak, dari kelompok 3. Iya, silakan. Contoh disabilitas berat. Itu contoh disabilitas berat termaksudkah itu lumpuh atau gimana, Pak? Soalnya saya kurang paham disabilitas berat yang mana, yang ringan gimana gitu. Oke, jadi kalau dikatakan penyandang disabilitas berat itu sepenuhnya hidupnya ketergantungan dengan orang lain. Jadi misalnya makan harus disiapkan, pakaian harus disiapkan, terus mandi harus dimandikan. Pokoknya dia sepenuhnya tergantung dengan orang lain. Tidak bisa artinya untuk makan tidak bisa diambil sendiri, harus butuh bantuan orang lain. Disabilitas berat. Jadi kalau dia disabilitas misalnya ringan, cacat ringan, dia masih bisa beraktivitas untuk dirinya sendiri. Misalnya masih bisa makan sendiri, masih bisa mandi sendiri. Jadi hidupnya tidak tergantung semuanya terhadap orang lain. Tapi kalau dia sudah disabilitas berat, hidupnya sudah sepenuhnya tergantung pada orang lain. Misalnya kalau dia disabilitas ringan, misalnya hanya kakinya satu, misalnya maaf cakap, misalnya lumpuh, ya kan masih bisa dia untuk artinya tidak tergantung 100% terhadap orang lain, walaupun lumpuh kakinya satu misalnya. Masih dia bisa berjalan dengan menggunakan misalnya tongkat, ya kan, ataupun kaki palsu. Tapi kalau dia disabilitas berat, sepenuhnya sudah tergantung terhadap orang lain. Misalnya dua-duanya kakinya patah, lumpuh gitu dia. Terus tangannya tidak bisa berfungsi. Jadi semua hidupnya tergantung orang lain. Oke? Paham? Paham, Pak. Oke. Ada lagi kelompok lain? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Oke. Kalau tidak ada, sebelum saya simpulkan, kira-kira di tempat ibu-ibu sekalian ada nggak penyandang disabilitas? Tidak ada sih, Pak. Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, Mau tanya lagi, Pak. Kalau contohnya stroke ringan di atas stroke berat itu termasuk disabilitas atau tidak? itu termasuk disabilitas. Cuman dia sekarang bagaimana keadaannya seperti itu. Apakah dia stroke ringan ataupun stroke berat misalnya. Kan ada dia kalau stroke ringan hanya mati badan sebelah, tapi kan masih bisa beraktivitas untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dia udah stroke berat, artinya tidak bisa lagi jalan, pokoknya dia tidak bisa kemana-mana lagi, hanya tempat tidur. Berarti dia sudah harus sepenuhnya tergantung kepada orang lain, seperti itu dia. Itu termasuk disabilitas, tapi dilihat dari seberapa parah stroke yang dialaminya, seperti itu dia. Oke ya. Oke, Pak. Jadi itu dia penyandang disabilitas dan hak-haknya ya. Oke. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, saya akhiri.
Sekian dan terima kasih. Kita lanjut untuk pertemuan berikutnya di bulan depan. Oke, selamat pagi ibu-ibu sekalian. Pagi, Pak.